Nggih. Luruskan safnya karena fa inna taswiyatas sufi atau sufufi, sesungguhnya rapat dan lurusnya saf itu min iqamatis shalah, bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Jadi kalau kita merapatkan atau meluruskan saf itu bagian dari upaya untuk mendekatkan diri kita kepada kesempurnaan salat berjamaah. Makanya termasuk salah satu larangan dalam salat berjamaah itu adalah kita menyengaja. Menyengaja niku niat dewe neng buri. Itu tidak boleh. Niat dewean di belakang jamaah itu tidak boleh. Jadi misalnya kita tahu, oh jamaahnya cuma rong shaf, ya, tapi kita ngambil di shaf ke-7 di belakang sendirian, sengaja, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya shaf depan kita penuh dan kita sendirian, boleh kita sholat sendirian di belakang shaf terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatuhu wassalamuhu ala nabiyil karim Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng majelis kula panjenengan dalu punika kita milai kanthi waosan basmalah ugi selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo sareng-sareng muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dene punaka dalu punika kula panjenengan tasih dipun paringi rahmat nikmat sehingga saged makempal wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat, alhamdulillah. Lan monggo kita bika majelis kula panjenengan kanthi waosan suratul Fatihah, mugi-mugi tansah nambahi barokah wonten ing majelis kula panjenengan. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalu punika kita lajengaken bahasan bab kitab Nuzhatul Muttaqin nggih. Sampun dugi bab 14. Bab sekawan ulas menika bab tentang hemat dan tidak berlebih-lebihan dalam ketaatan nggih. Dadose sing perlu dihemat mboten namung toya nggih. Kalau wudu hemat air nggih, itu perintah. Jadi sebisa mungkin kita itu dalam kehidupan kita berhemat terhadap air. Meskipun di tempat kita air itu melimpah, tapi tetap diusahakan untuk bisa menghemat. Menghemat itu artinya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga yang perlu dihemat yang jelas adalah uang. Gimana? Saya mboten hemat. Nggih, situasine niki rada rada berat. 2025 niki harus berhemat. Nah, ternyata dalam beribadah pun juga harus berhemat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis nomor 145. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun
dinu illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'im minadh duljah. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu saddidu wa qaribu waqdu wa ruhu wa syai'um minadh duljati al-qasda tablughu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Ini harus kita cerna bahwa agama Islam ini agama yang mudah. Wala yusaddad dinu, dan barang siapa yang mempersulit agama illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu, dan barang siapa yang mempersulit agama maka ia akan kalah. Illa ghalabahu, dia akan kalah. Karena itu fasaddidu wa qaribu wa abshiru, karena itu upayakan ketepatan, kedekatan dan optimislah. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'im minadul jadi. Kedekatan, mintalah bantuan. Wasta'inu, mintalah bantuan bil ghadwati, dengan memanfaatkan waktu, war rauhati, waktu pagi dan sore, wa syai'im minadul jadi, dan sedikit dari waktu malam. Jadi barang siapa yang mempersulit dalam beragama maka dia akan kalah. Kemudian baginda Nabi memerintahkan fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Karena itu upayakan ketepatan, kedekatan dan optimislah. Wasta'inu bil ghadwati, mintalah bantuan dengan memanfaatkan waktu pagi, warauhati, dan sore, wa syai'im minadul jadi, dan sedikit dari waktu malam. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, disebutkan dalam riwayat yang lain darinya, dikatakan saddidu wa qaribu waqdu wa ruhu, upayakan ketepatan dan kedekatan. Pergunakanlah waktu pagi, sore, dan sedikit dari waktu malam. Wa syai'um minadul jadi al-qasda tablughu, berhematlah dan berhematlah, niscaya kalian akan sampai pada tujuan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6463 dan Nasai jilid 8 halaman 121-122. Dari hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa kata yang dijelaskan dalam uraian kata dalam hadis ini. Ada kalimat saddidu, upayakan ketepatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menepati kebenaran secara proporsional, tanpa berlebih-lebihan. Jadi menepati kebenaran tanpa berlebih-lebihan. Wa qaribu, dan upayakan kedekatan. Yakni jika kalian atau kita tidak bisa beramal dengan sempurna, maka upayakanlah amal yang mendekati kesempurnaan. Jadi tepat dalam menepati
menepati kebenaran secara proporsional dan tidak berlebih-lebihan, kemudian mengupayakan beramal sekemampuan kita untuk mendekati kepada kesempurnaan. Karena memang di antara kita ini tidak ada yang mampu beramal, amal apapun itu secara sempurna. Dalam bab fikih pasti ada kekurangan. Pasti, nggak mungkin tidak. Semua kita. Dalam bab napa malih mengke kaitane kalih bab manah. Napa Pak manah niku? Hati kita. Bab tentang ikhlas wis mesti kurangi oke. Tapi kita upayakan sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk mendekatkan kepada kesempurnaan amal. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi misalnya dalam bab wudu pasti kita punya kekurangan. Ada yang kadang boros dalam air, ada yang tidak sempurna dalam membasuh. Membasuh ini wajah kalih tangan itu membasuh nggih. Wajah itu ya apa yang nampak di depan kita ini yang tidak ditumbuhi oleh rambut. Rambut bukan jenggot. Kalau jenggot termasuk harus dibasahi. Nah, ini batasnya. Kadang kita wudunya satu arah saja, peluk. Nah, berarti kan ada yang mungkin kurang kena air. Terus ketika membasuh tangan, kedua tangan, kalau dalam ayat itu kan tangan itu sampai siku, berarti dari ujung. Kita biasanya beda karena pancuran. Karena kalau dulu baginda Nabi mungkin wudunya tetap pancuran juga sebenarnya karena diiling, dituang. Jadi kalau baginda Nabi dulu wudu dituang. Ada sahabat yang mendampingi beliau itu begitu, dituang. Jadi dari depan ke siku baru dinaikkan lagi. Nah, kalau kita di pancuran biar simpel langsung sikunya dulu. Ini berarti kan ada kurang sempurna. Apakah sah wudunya Pak? Insya Allah sah karena dibasuhi rata. Tapi dari sisi kesempurnaan kurang. Ya, gitu. Ini makanya upayakan untuk tepat, kemudian kedekatan ini adalah mendekati kesempurnaan. Ya, termasuk kita kalau sholat misalnya jamaah itu kan diperintah oleh imamnya sawu sufufakum istau atau begitu. Artinya apa Pak? Istau ini apa? Luruskan. Luruskan safnya karena fa inna taswiyata sufi atau sufufi sesungguhnya rapat dan lurusnya saf itu min iqamatis shalah, bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Jadi kalau kita merapatkan atau meluruskan shaf itu bagian dari upaya untuk mendekatkan diri kita kepada kesempurnaan salat berjamaah. Makanya termasuk salah satu larangan dalam salat berjamaah itu adalah kita menyengaja. Menyengaja niku niat dewe neng buri. Itu tidak boleh. Niat dewean di belakang jamaah itu tidak boleh. Jadi misalnya kita tahu jamaahnya cuma rong shaf, ya, tapi kita ngambil di shaf ke-7 di belakang sendirian, sengaja, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya shaf depan kita penuh dan kita sendirian, boleh kita sholat sendirian di belakang shaf terakhir, ya, boleh. Karena kalau misalnya kita mengambil kesempurnaan menarik satu jamaah di depan kita, belum tentu yang ditarik faham gitu. Kalau tidak paham justru merusak sholatnya dia gitu. Kasihan. Nah, mending ya kita beberapa ahli fikih menyebutkan boleh ketika kita terpaksa
sendirian di belakang shaf dan kita ambil shaf itu dari mulai di tengah, bukan dari samping. Nah, Pak, kalau ada yang kita sering lihat di jamaah kita ada yang sengaja sholat di belakang, ya berarti belum punya ilmunya. Harus diberitahu pelan-pelan bahwa itu tidak boleh. Meskipun kita yakin ini nanti akan ada jamaah yang datang belakangan, nah, itu tidak boleh menyengaja di belakang. Apalagi jelas nanti jamaah yang datang belakangan itu nggak akan sampai di shofnya dia, itu tidak boleh. Jadi shaf sholat itu dimulai dari tengah, dimulai paling depan, itu menyempurnakan. Kemudian kalimat atau kata yang ketiga adalah al-qasda, berhematlah. Jadi maksudnya adalah tetaplah bersikap pertengahan atau sedang-sedang saja dalam segala hal, tidak kurang dan tidak berlebihan. Nah, ini maksudnya dari beberapa kalimat disebutkan tadi. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inti dari hadis yang nomor 145 ini adalah baginda Nabi menegaskan inna dina yusrun, agama ini mudah, agama ini pertengahan, jangan dimudah-mudahkan ya, tapi juga jangan dipersulit, sudah apa adanya aja. Misalnya terkait dengan fikih, kenapa sih kalau kita wudu padahal batal itu yang buang angin belakang, kok wudune nang ngarep sing diraupi? Gak usah dipikir, sudah memang tata caranya begitu ya sudah begitu saja. Itu namanya apa adanya. Kalau kita mikir jeru, nyapa kok kudu ngono, itu namanya mempersulit diri. Nah, jangan seperti itu. Jadi dijalankan apa adanya dengan bergembira, dengan bahagia. Karena perintahnya Allah, katakanlah kepada orang yang beriman itu, hendaklah mereka itu berbahagia dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan. Nikmat terbesar itu adalah agama ini, dinul Islam ini. Sehingga kita beragama itu harus menggembirakan, harus membahagiakan. Selesai sholat harus bahagia, tidak boleh selesai sholat terus kemudian ngeraundel, nggak boleh. Ya, harus bahagia. Habis puasa ya seneng. Biasanya habis puasa rada seneng mereka buka, bukanya petoke mesti enak-enak. Nek hari biasa nggak ketemu itu bisa puasa ketemu kan gitu. Itu membahagiakan. Ya, jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Pelajaran dari hadis ini yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, anjuran untuk memilih waktu-waktu semangat dalam beribadah. Nah, jadi tepat tadi itu menepati kebenaran secara proporsional, kemudian mengupayakan untuk kesempurnaan dan bersikap pertengahan. Nah, jadi ada waktu-waktu semangat dalam beribadah dalam kehidupan kita. Misalnya ada saat-saat tertentu yang bagi kita itu istimewa. Masing-masing kita tentu berbeda. Apakah itu ibadah sholat, apakah itu ibadah puasa, apakah itu ibadah sedekah dan lain-lainnya. Besok ada yang hari ini sampun puasa. Besok nggih? Oh besok. Nggih, saya juga besok insyaallah nggih. Karena kalendernya ikut pemerintah nggih, besok tanggal 9. Yang hari ini puasa boleh, Pak? Boleh. Nggih. Berarti besok ketemu dengan, kalau memang besok itu Arafah Arafah nggih. Asyura nggih, besok ketemu. Hari ini Tasyu'a. Kalau kita besok Tasyu'a, akadnya Asyura. Anjurannya hadisnya kuat. Kita dianjurkan untuk puasa Asyura tanggal 10, tapi perintahnya Nabi untuk diikuti sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Kalau sehari sebelumnya tidak bisa, maka sehari sesudahnya. Pahala yang dijanjikan adalah menghapus dosa setahun yang telah lewat. Nah, ini luar biasa sekali. Poso sedino pahalanya kayak ngono, aja sampai ketinggalan. Maksudnya begitu. Ini karena fadilahnya besar. Yang kedua dari hadis ini, bersikap hemat dan seimbang dalam beribadah
bisa menjadi jalan untuk meraih keridhaan Allah dan penghambaan secara kontinu kepadanya. Jadi kenapa demikian? Karena orang kalau kenemenen itu biasanya bosen. Nah, nanti ada hadis panjang yang meriwayatkan salah seorang sahabat yang di waktu mudanya itu begitu semangat dalam beribadah. Sudah diingatkan oleh baginda Nabi, tapi beliau tetap menyampaikan, saya sanggup ya Rasulullah. Nah, begitu beliau sudah sepuh, beliau katakan, saya menyesal kenapa dulu tidak mengikuti anjuran Nabi. Nah, nanti saya panjang, nanti saya bacakan, mudah-mudahan waktunya cukup. Oke.